Karena Nabi adalah uswah, mari kita teladani perilakunya. Dan karena Nabi adalah mubin yang menjelaskan tentang hak batil yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, mari kita belajar terus, tidak berhenti tentang Nabi dan apa yang beliau bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa pandangan, kalau ini Imam Ghazali ya, ciri faktual seorang nabi. Nabi itu menonjol di tengah masyarakatnya pertama karena karakter dan kepribadiannya. Tidak pernah Allah itu ngutus Nabi dari orang-orang yang tidak mulia akhlaknya, tidak mulia adabnya. Selalu Nabi itu bahkan sejak kecilnya sudah mantap karakternya. Jadi siapapun Nabi, siapapun Rasul. Ciri kedua, biasanya membawa pesan atau ajaran yang utama. Jadi mantap karakternya tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar ingin disukai orang, tapi memang membawa pesan, membawa ajaran yang khas, yang utama. Itu ciri kedua. Yang ketiga, mukjizat biasanya. Jadi mereka ini untuk membuktikan kebenaran pesannya punya mukjizat. Nanti kita jelaskan satu-satu tentang mukjizat ini. Berarti apa? Kalau ada orang mengklaim nabi, itu mudahnya tiga itu. Karakter dan kepribadiannya, pesan dan ajarannya, dan yang ketiga mampu menunjukkan mukjizat. Tapi yang tiga ini dulu ya, sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, yang merupakan Nabi terakhir, penutup, meskipun ada orang karakternya baik, membawa pesan yang luar biasa, kelihatannya kok hebat, sakti, bisa ngobati orang, bisa macam-macam. Kalau dia bilang dia Nabi, pasti Nabi yang palsu. Jadi rumus tiga yang atas itu ditambah yang terakhir. Kalau untuk hari ini, kalau yang dulu-dulu mungkin ya sebelum Nabi Muhammad, cerita-cerita ke belakang itu Nabi itu ya karakternya tiga itu yang atas. Tapi sekarang karena sudah final, sudah ditutup pintu kenabian, siapapun ngaku Nabi, dia termasuk palsu. Karena tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Bahkan besok akhir zaman pun, kalau ada beberapa pandangan itu akan turun Nabi lagi. Bukan Nabi baru, tapi Nabi Isa. Nabi Isa kan ya tidak baru, itu kan sudah lama. Sebelum Nabi Muhammad juga sudah Nabi. Meskipun saya tidak yakin kalian siap apa tidak. Kalau Nabi Isa datang beneran, mungkin kamu stres juga. Ini alamat, ini sudah mau selesai ceritanya ya. Atau jangan-jangan tiba-tiba ada orang ngaku, saya Nabi Isa loh. Ya itu urusannya penjara. Seandainya Nabi Isa beneran datang, mungkin saya membayangkan ya mungkin besoknya dia ditangkap polisi mesti. Dianggap ngaku-ngaku Nabi palsu. Mental kita masih belum nyampe ke sana ya. Baik, ini ciri-ciri Nabi. Dilengkapi oleh Ibnu Khaldun. Biar kita bisa lebih dalam ya. Dalam Muqaddimah, kata Ibnu Khaldun, ciri Nabi yang menerima wahyu itu, yang pertama bersih
dari dosa dan menjauhi perilaku tercela dan kotor. Jadi tidak ada cerita Nabi yang diawali dari tukang maksiat, senang berbuat dosa. Kalau wali beberapa mungkin ada, tapi kalau Nabi tidak ada. Jadi Nabi itu sejak kecilnya memang diskenario oleh Allah bersih dari dosa dan perilaku tercela atau kotor. Yang kedua, mengajak kepada ad-din dan al-afaf. Ad-din itu pada agama, peribadatan, pengabdian, penyembahan pada Tuhan, dan al-afaf, mengajak untuk menjaga kehormatan diri. Jadi ini pada din dan afaf. Ya, menjaga kehormatan diri itu penjelasannya minggu lalu, akhlak dan adab. Jadi ibadah, akhlak dan adab. Yang ketiga, Nabi itu biasanya, kata Ibnu Khaldun, lahir di tengah kaumnya dalam garis keturunan yang baik, dzu hasab. Jadi garis keturunannya biasanya yang mulia, tidak ada yang dari orang tua yang jelek. Yang terakhir, mukjizat, punya kemampuan melakukan hal-hal luar biasa. Ini ciri-ciri Nabi menurut Ibnu Khaldun. Saya jelaskan sebentar ya mukjizat ini. Jadi mukjizat itu dari kata-kata ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan atau mengalahkan, membuat yang lain lemah. Itu makna kata-katanya. Jadi makanya fungsinya mukjizat itu sebenarnya untuk membuat orang takluk, tidak bisa bantah lagi. Itu namanya mukjizat. Secara istilah ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya perbuatan luar biasa itu banyak, tidak hanya Nabi. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya karomah. Kalau orang biasa seperti kita namanya maunah. Orang jahat bisa enggak Pak perbuatan luar biasa? Bisa. Kalau orang jahat, orang jelek namanya istidraj. Kamu ini jahat tapi kok sakti ya, tapi kok kaya ya, luar biasa. Itu namanya istidraj. Istidraj itu memang dibiarkan oleh Allah biar besok mantep kalau mau divonis jelek dan disiksa. Biar dia tidak sadar-sadar, biar dia tidak tobat-tobat. Kalau dapat fasilitas enak terus kan sadarnya susah. Nah, itu namanya istidraj. Jadi dalam hidup ini memang ada hal-hal luar biasa seizin Allah. Nah, belakangan ini kan banyak narasi-narasi yang mempersuasi kita untuk tidak ada itu, tidak masuk akal itu. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Jadi ada, sempat saya baca itu kan ada beberapa riwayat di antara mukjizatnya Nabi itu bisa membelah bulan. Saya tidak tahu mekanisme peristiwanya apa. Orang-orang saat itu melihat bulan terbelah atau bulan terbelah benar, saya tidak tahu. Tapi terus ada yang bantah, kalau kayak gitu ya tidak masuk akal lah. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Orang akan menyebutnya biasa saja kayak gitu itu. Jadi mukjizat itu ya memang sesuatu yang luar biasa, tidak masuk akal. Sumbernya Allah, tidak bisa dinalar. Biasanya tiba-tiba, tidak dirancang. Nabi Ibrahim itu dibakar, tidak mempan. Itu bukan kok Nabi Ibrahim siap-siap, oh ini harus pakai baju anti api, ini pinjam pemadam kebakaran dulu mau dibakar, enggak. Ya langsung masuk saja dan tidak terbakar.
Jadi tidak dirancang tiba-tiba ya pada Nabi dan Rasul fungsinya untuk menguatkan dakwah kebenaran ajaran Allah, bukan pamer. Jadi bukan untuk pertunjukan. Jadi makanya tidak bisa kok misalnya Nabi kok ini saksikanlah saya bisa jalan di atas air, tidak begitu. Jadi momennya pas dia bisa melakukan itu, tidak bisa dirancang. Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut, ya momen itu saja. Tidak bisa dirancang atau diulang suka-suka hati. Mungkin setelah menang lawan Fir'aun terus balik lagi, jajar lagi ya, tak bolehnya tidak bisa. Jadi yang membuat hebat itu intervensinya Allah. Jadi itu mukjizat namanya. Jadi adanya fenomena mukjizat ini sebenarnya menarik untuk menguatkan mental kita, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Jadi kenapa masih ada mukjizat, masih ada karomah, masih ada maunah? Siapa tahu biaunillah, dengan pertolongannya Allah, saya yang harusnya sudah DO semester lalu bisa selamat ternyata. Loh, itu namanya maunah. Wong saya orang biasa ya dapat. Tapi saya itu rodo Pak, hidup saya kacau, sholatnya bolong-bolong, kurang ngajar, dosa saya banyak. Apa bisa dapat itu? Ya bisa, asal mau tobat. Kalau tidak mau tobat apa bisa? Bisa sih, kadang-kadang ada istidraj. Jadi sama Allah dibiarkan begitu, dikasih fasilitas enak terus, meskipun kita jahat, meskipun kita banyak dosanya. Biar apa? Biar kita tidak tobat-tobat. Jadi nanti biar Allah menghukumnya mantep, tidak pakai ragu-ragu. Kamu sudah jelas dosamu banyak, mau tidak tobat. Jadi ini mukjizat, senjatanya para nabi, yang paling mudah untuk meyakinkan orang bahwa beliau-beliau ini nabi itu mukjizat. Manusia itu kan kalau cuma diceramai kan ya sulit, tapi begitu dikasih pertunjukan yang hebat-hebat kan terus kagum, takluk. Oke. Itu kenapa kemarin kan kasusnya Gus itu kan luar biasa rame viral. Kamu kan kagum, heran awalnya. Manusia mudah terpengaruh yang begitu-begitu. Nah ini dijadikan pintu masuk agar orang mengakui, terus baru ajaran masuk. Ini mukjizat. Jadi ini senjata utamanya para nabi. Yang kedua apa? Senjatanya wahyu. Ini juga sama. Wahyu itu juga pemberian Allah. Isinya petunjuk, pengetahuan, wawasan secara langsung. Nanti ada istilah wahyu, ilham, taklim. Kalau wahyu itu dari Allah kepada para nabi, para rasul. Kalau yang untuk kita yang manusia biasa namanya ilham. Jadi manusia itu kadang-kadang kan kalian tiba-tiba kok ada rasanya kok ndak enak ya. Ternyata benar, setelah itu ada peristiwa ndak enak. Ini jenis ilham. Mau berangkat ke kampus kok rasanya berat ya, ada apa ya? Sudahlah aku ndak berangkat. Bener tahu dan terus ternyata misalnya. Itu bisa jadi sejenis isyarat petunjuk dari Allah. Kalau untuk kita namanya ilham. Kita yang orang biasa. Orang Jawa menyebutnya wangsit. Nyari wangsit dulu, nyari ilham. Kalau Nabi namanya wahyu. Nah, kalau kita yang mengupayakan sendiri pengetahuan, tidak berharap dapat ilham, saya apa, orang kayak saya apa, ya bisa Pak dapat ilham. Pengetahuan yang sama bisa kita kejar lewat taklim namanya, belajar. Kayak malam hari ini kita belajar itu kan mengejar pengetahuan. Ada orang tertentu yang pengetahuannya tidak dikejar, diberi langsung oleh Allah. Kalau para nabi namanya wahyu. Kalau para orang utama, para wali misalnya namanya ilham. Yang kadang disebut ilmu yang laduni. Tapi hati-hati, kata Imam Qusairi, ada ilham, ada hawajis, ada waswas.
Sama-sama pengetahuan yang hadir dalam diri. Kalau ilham kata Imam Qusairi dari Allah, dari malaikat. Kalau khawajis dari nafsu. Kalau was-was dari setan. Jadi sama-sama suara hati ya. Ada suara hati yang dituntun oleh Allah, namanya ilham. Ada yang sebenarnya itu bukan suara hatimu, tapi suara nafsumu. Wah, jangan-jangan engkau jodohku nih misalnya. Suara hatiku ini. Oh, itu ya bukan hatimu, itu nafsumu, padune kamu pengen. Itu namanya khawajis. Ada juga yang was-was. Kalau was-was ini dari setan, membuat kita khawatir yang tidak jelas, membuat kita terpalingkan dari yang hakiki. Itu namanya was-was. Jadi tidak selalu suara hatimu itu menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang yang isinya menyuarakan nafsu atau dikacaukan oleh was-wasnya setan. Nah, jadi argumen bahwa, Pak ini suara hati saya loh Pak. Ya suara hatimu yang bagian mana dulu? Kalau bagian nafsu ya isinya ambisi, nafsu, keinginanmu sendiri sebenarnya. Bukan ilham dari Allah. Nah, kalau para nabi dapat itu namanya wahyu. Nah, ini senjata selanjutnya dari Allah untuk para nabi. Selain mukjizat ada wahyu. Lanjut. Nah, akhirnya peran kenabian itu kalau dirangkum, nabi itu perannya apa sih Pak dalam hidup ini? Yang pertama, peran nabi itu adalah rahmah. Rahmah itu dia anugerah bagi kita, mendukung eksistensi hidup manusia dan kemanusiaan kita. Kita masih jadi manusia yang menghamba secara hakiki pada Tuhan itu kan karena hadirnya nabi yang menuntun. Sehingga disimbolkan kadang-kadang nabi itu sebagai cahaya. Kan sering kalau teman-teman sambutan itu kan begitu. Biasanya terus sholawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah yang membawa kita dari kegelapan menuju terang. Kan selalu begitu. Mari kita panjatkan puji dan syukur itu kan. Kalau guyonan Agus Dur kan kok selalu kita panjatkan, apa ndak bisa manjat sendiri. Jadi kepada Nabi, kepada Rasulullah. Nah, kenapa beliau ini cahaya? Nanti minggu depan ya kita bahas sisi cahaya beliau. Aspek Nur Muhammadnya dengan berbagai maknanya. Ini menunjukkan beliau ini rahmat. Jadi para nabi itu adalah rahmat zamannya, rahmat dunianya. Yang kedua tentu saja peran nabi itu hadi. Hadi itu yang memberi petunjuk. Yang ketiga peran nabi adalah uswah. Uswah itu yang memberi teladan, yang kita tiru, yang kita ikuti. Yang keempat peran nabi itu basyiron wa nadhiron, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan yang terakhir nabi itu mubin, yang menjelaskan. Karena kita sebagai manusia terbatas, nabi hadir menjelaskan. Sehingga hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita bisa kita ketahui. Kalau kita mikir sendiri tidak nyampe. Hadirnya nabi memberi penjelasan. Jadi nabi itu rahmah, hadi, uswah, basyiron wa nadhiron, kemudian mubin. Kalau ada ujian akhir, pertanyaannya apa peran kenabian? Jawabannya itu ya. Sayangnya ngaji kita tidak ada ujiannya. Dihafalkan tidak penting, tapi kamu ambil hikmah dari peran nabi ini untuk hidupmu. Karena nabi adalah rahmah,
maka cintailah. Karena dia anugerah paling besar, paling indah dari Allah pada kita, mari kita mencintainya. Karena Nabi adalah hati, mari kita ikuti petunjuknya. Karena Nabi adalah uswah, mari kita teladani perilakunya. Karena Nabi adalah basyiron wa nadhiron, dia yang memberi berita gembira, memperingatkan kita, mari kita syukuri kehadirannya. Dan karena Nabi adalah mubin, yang menjelaskan tentang hak batil yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, mari kita belajar terus, tidak berhenti tentang Nabi dan apa yang beliau bawa. Jadi ini tidak harus dihafalkan, tapi fungsikan dalam hidupmu. Kalau kalian memang ngaku mencintai Nabi, jadi mari kita cintai karena beliau adalah rahmat. Mari kita ikuti tuntunan beliau karena beliau adalah hadi. Mari kita teladani yang beliau lakukan karena beliau adalah uswah. Mari kita syukuri kehadiran beliau karena beliau basyiron wa nadhiron. Dan mari kita belajar terus memperbaiki diri dari apapun yang disampaikan oleh Nabi karena beliau adalah mubin. Inilah peran-peran kenabian. Baik, misinya dua Nabi itu. Yang pertama misi kehambaan, yang kedua misi kemanusiaan. Misi kehambaan adalah mengajak kita ilaihi roji'un. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 itu disebutkan misinya Nabi apa? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu yang pertama syahidan, sebagai saksi. Yang kedua mubasyiron, tadi ya, yang memberi kabar gembira. Wa nadhiron, yang memberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idhni, dan menyeru pada Allah dengan izinnya. Wasirojam muniro, dan sebagai penerang yang memberi pencerahan. Jadi tugasnya Nabi itu membawa kepada Allah. Sebagai syahid yang bersaksi, sebagai yang memberi berita gembira tentang orang-orang yang patuh taat kepadanya, sebagai peringatan pada orang-orang yang salah jalan, salah jalur untuk kembali, yang da'iyan ilallah bi'idni, menyeru pada Allah dengan izinnya, dan berperan sebagai pencerah, penerang, sirojam muniro. Ini sebenarnya ayat yang turun, asbabun nuzulnya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal akan berangkat dakwah. Oleh Nabi dipesani ayat ini yang turun pada beliau. Jadi tugasmu itu sebagai syahid mubasyiron wa nadhiron. Jadi dakwah jangan maksa-maksa. Jangan keras, jangan marah-marah. Tugasmu memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Wada'iyan ilallah bi'idni, dan menyeru pada Allah dengan seizin Allah. Wasirojam muniro, dan memberi penerangan. Yang kedua apa? Misi kemanusiaan. Jadi misi kemanusiaannya apa? Keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Ini disebut di surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana
liyaku manasubil qis, supaya bisa menegakkan keadilan di tengah manusia. Makanya sejarah nabi-nabi itu tidak hanya perjuangan spiritual, tapi juga perjuangan sosial. Memberantas kezaliman. Makanya Rasulullah itu ya dalam hidup beliau diwarnai juga dengan peperangan demi peperangan. Bukan berarti isinya kekerasan atau ditegakkan dengan pedang, tapi bagian dari misi kenabian itu keadilan dan kemanusiaan. Kalau ada fenomena-fenomena anti-human, anti-kemanusiaan, misalnya kezaliman, penindasan dan lain sebagainya, ya misinya Nabi itu untuk meluruskan itu. Mungkin kemarin waktu sesi, saya lupa, kalau tidak Ali Syariati, mungkin saya jelaskan bagaimana Nabi-Nabi itu melakukan revolusi sosial di tengah masyarakat yang menindas. Karena struktur masyarakat yang menindas itu pasti bukan masyarakat tauhid. Kenapa? Dalam struktur penindasan itu antar manusia ada atas bawah. Berarti tidak setara. Sementara dalam sistem tauhid itu stratanya hanya kholik dan makhluk. Di atas makhluk itu kholik, pencipta. Ini tauhid. Tapi di struktur yang menindas, di atas makhluk ada makhluk yang lain. Maka selama masih ada penindasan, ya tauhidnya mesti belum utuh. Dan inilah mengapa misinya Nabi juga misi sosial kemanusiaan, yang dalam rangka mengutuhkan tauhidnya. Baik, jadi ini misi kenabian. Ada misi vertikal, membawa manusia lebih dekat pada Allah. Ada misi horizontal, menegakkan keadilan, kesetaraan di kalangan manusia. Baik, nah sekarang kita mulai berpikir. Saya awali filsafat kenabian ini dari Al-Farabi. Semoga kalian tidak ilfil ya nonton gambar itu. Aduh, itu gambar opo pak gitu. Oke, ya, ini saya awali dari konsepnya Al-Farabi tentang kenabian. Jadi alam itu dalam pandangan para filosof, juga para sufi, itu kan ada level-levelnya. Ada level lahud, ada level malakut, ada level jabarut, ada level nasut. Nah, ini hierarkis sifatnya. Ya tentu saja puncaknya ada Allah. Kalau Al-Farabi ini kan penganut teori emanasi. Nah, ciptaan Allah yang berhubungan dengan akal yang paling dekat itu namanya akal fa'al. Akal fa'al itu kadang diterjemahkan sebagai akal aktif. Akal fa'al itu kalau di Al-Farabi beliau mengizinkan boleh itu kita pahami sebagai lauhil mahfud yang isinya segala macam mekanisme ciptaannya Allah dari A sampai Z detail. Ya lauhil mahfud itu semacam apa ya, kalau hari ini komputer itu dia servernya. Kayak Google itu servernya Google, itu kan isinya segala sesuatu. Nah itu mirip lauhil mahfud. Ya kalau Google kan paling urusan yang terjangkau saja. Tapi kalau akal fa'al ini segala sesuatu ada di situ ciptaannya Allah. Informasinya, datanya dan lain sebagainya. Kalian tidak usah tanya kalau begitu berapa giga itu Pak. Nah, sampai akal fa'al ya. Nanti kita masuk ke manusia.
Manusia ini punya akal. Akalnya manusia ada dua jenis. Ada akal teoritis, ada akal praktis. Akal teoritis berhubungan dengan abstraksi. Jadi berpikir ya menggunakan akal pikiran. Kalau akal praktis ini hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan, berhubungan dengan dunia materi. Nah, akal teoritis itu ada 3 bagian. Akal potensi, akal aktual, dan akal mustafad. Akal potensi itu ya potensi kemampuan, daya kita untuk berpikir. Mudahnya begitu. Jadi manusia itu lahir akal asal sehat. Akalnya kan juga hidup. Dia punya potensi untuk mikir. Meskipun tidak semua orang mau menggunakan potensi berpikirnya. Tapi semua orang punya daya berpikir. Nah, ini kita menggunakan istilah yang mudah-mudah saja. Nah, ketika daya berpikir ini kita jalankan, kita melakukan refleksi, kontemplasi, di situ namanya akal aktual. Nah, jadi terus ya, lanjut ya. Bagian dari akal aktual itu ada namanya akal mustafad. Akal mustafad itu akal yang bisa meraih, mencerna informasi dari akal fa'al. Jadi berpikir abstrak itu kan semakin ke sana, semakin mendalam. Nah, kalau kita dibantu oleh akal mustafad, itu kita dalam berpikir bisa mengakses akal fa'al ini. Ketemu kebenaran-kebenaran level dalam. Nah, proses dari akal teoritis yang kemudian dari potensi kita aktualkan, dibantu akal mustafad, kita mencapai akal fa'al. Ini yang selama ini dikejar, dilakukan oleh para filosof. Jadi para filosof itu yang mencari kebenaran, kan mengejar kebenaran dengan daya upaya mereka. Nah, di kalangan manusia ada manusia istimewa yang tidak perlu secapek itu mencari informasi ke level akal fa'al. Dia diberi langsung informasi dari akal fa'al. Dia punya koneksi langsung, dia punya sambungan langsung dengan akal fa'al melalui namanya wahyu. Jadi wahyu itu informasi pengetahuan dari akal fa'al yang oleh Allah dianugerahkan pada manusia yang dicintainya, yang nanti kita kenal sebagai nabi atau rasul. Jadi ini sebenarnya Al-Farabi misinya menunjukkan bahwa para filosof dan para nabi ini sebenarnya sederajat dalam pencarian kebenaran. Hanya saja para nabi dapat hak istimewa karena tidak perlu susah payah tadi berpikir mendalam, merenung sampai ke tataran akal fa'al. Kalau para nabi dan para rasul dianugerahi langsung oleh Allah lewat wahyu. Makanya mereka ini istimewa. Tetapi status dan fungsi serta manfaatnya mereka kalau di Al-Farabi, nabi dan para filosof itu setara. Ini memang maunya Al-Farabi kan ini nanti ujungnya king of philosopher tadi, bahwa yang harusnya mimpin masyarakat itu para filosof. Sekarang kan tidak ada nabi sudah kan.
penerusnya Nabi yang dengan karakter semangat pencarian kebenaran, bahkan sampai ke level akal fa'al, itu ya para filosof. Berarti nanti alumni ngaji filsafat bisa nyalon presiden. Para filosof lah yang berhak untuk jadi raja, jadi pemimpin. Sebagaimana dulu para nabi mimpin umatnya. Nah, detailnya penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jadi manusia itu ada 3. Kalau di Al-Farabi berhubungan dengan akal fa'al tadi. Nanti Farabi sebenarnya juga ngomong, di pandangan tradisional tertentu bisa kok kita menerjemahkan akal fa'al ini sebagai Jibril. Malaikat Jibril yang membawa informasi dari Allah. Nah, manusia itu ada 3 kata Al-Farabi. Yang pertama Nabi tadi. Nabi ini sangat istimewa. Kenapa? Karena Nabi ini jiwanya paling kuat. Nabilah yang bisa berhubungan dengan akal fa'al, baik dalam kondisi sadar maupun tertidur, lewat mimpi. Jadi yang paling powerful ini Nabi, karena servernya langsung nyambung ke database utamanya. Jadi akal fa'al. Nanti ada manusia jenis kedua, para wali, aulia. Kalau aulia ini sebenarnya bisa mengakses akal fa'al, tapi tidak dalam kondisi sadar, kata Al-Farabi. Jadi berarti apa ya, sebenarnya Allah itu ya sekali-sekali menganugerahkan ilham tadi pada para aulia, tapi mereka tidak bisa secara sadar. Itu maksudnya gini loh, wah saya ingin sekarang mengakses akal fa'al, tidak bisa. Beda dengan para nabi. Para nabi itu begitu ada pertanyaan, kegelisahan, keingintahuan, itu kan terus wahyu turun, dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi akal fa'alnya langsung mendatangi Nabi, memberi informasi. Kalau para aulia tidak. Jadi kalau para aulia itu ya ada fase di mana mereka tidak sadar kemudian dapat pengetahuan. Jadi pengetahuannya orang menyebutnya kan ilmu laduni. Jadi sampai pada mereka tanpa mereka sadari. Tapi kalau Nabi memang ya nyambung langsung, sadar atau tidak sadar dapat wahyu dari Allah. Itu bedanya Nabi dan wali. Ada lagi jenis ketiga, para filosof tadi. Para filosof ini mencari kebenaran dengan upayanya sendiri. Mereka melakukan refleksi, analisis, kajian, studi, dan lain sebagainya. Semuanya akan sampai pada muara kebenaran yang sama. Karena puncaknya informasi kebenaran kan tadi ada di server akal fa'al, lauhil mahfud atau Jibril tadi. Jadi inilah yang menonjol dari filsafat kenabiannya Al-Farabi. Jadi bagaimana nabi, aulia, para filosof itu koneksi utamanya terletak pada akal fa'al atau akal aktif. Nah, ini tambahan uraian saja. Kata Al-Farabi, Nabi itu istimewa secara intelektual. Nabi itu selalu punya bakat intelek luar biasa. Akal intelek Nabi beda dengan para filosof, beda dengan para mistikus. Kenapa? Para filosof, para mistikus itu pinternya karena pelatihan dari luar, pengembangan dirinya sendiri. Tapi kalau Nabi memang dianugerahi Allah kecerdasan yang luar biasa, namanya fatona. Dan yang paling istimewa apa? Kenapa Nabi sangat cerdas? Dia bisa berhubungan dengan akal fa'al tadi, akal aktif tadi terus menerus. Yo kayak kalian ya, kalau
diri kalian, misalnya mungkin otakmu kamu sambungkan dengan Google saja terus menerus, itu kan kamu jadi pinternya luar biasa. Butuh apa-apa tinggal klik, oh ini, butuh apa-apa klik, oh ini. Bayangkan Nabi itu server utamanya akal faal itu, apa yang kemudian tidak diketahui oleh seorang Nabi. Nah, ini pikirannya Al-Farabi. Saya lanjutkan lagi. Kalau ini Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina sebenarnya agak mirip dengan Al-Farabi tadi. Cuma ada unsur menurut Ibnu Sina yang tidak setara antara para filosof, para aulia, dan juga para nabi. Kenapa? Dalam diri Nabi ada komponen namanya Al-Hadis Al-Qudus. Jadi ini mungkin semacam daya intuitif yang sakral. Jadi daya intuisi yang suci dalam kondisi yang optimal. Ini ada jadi kita itu kan punya intuisi tapi kan tidak optimal. Intuisi kita sulit menangkap kebenaran. Kalau dalam diri Nabi, hadis al-qudusnya, daya intuitifnya luar biasa. Jadi daya intuitif itu kayak tadi loh, kita merasa, kok perasaanku ndak enak ya. Kok saya merasa Indonesia ini ndak lama lagi misalnya. Itu kan kayak tiba-tiba informasi itu hadir dalam dirimu. Kalau dalam dirimu kan itu ya bisa valid, bisa enggak. Kadang-kadang kamu yang ngelamun, berkhayal, enggak jelas, pikiran aneh-aneh. Tapi kalau di Nabi kok tiba-tiba muncul seperti itu, pasti valid. Kenapa? Intuisinya Nabi nyambung dengan tadi. Kalau pakai bahasanya Al-Farabi, akal fa'al tadi. Jadi tidak hanya, mungkin mudahnya ya kalau pakai istilah komputer, enggak hanya servernya yang luar biasa, komputernya juga sangat canggih. Jadi informasi apapun masuknya cepat dan gampang. Itu namanya Al-Hadis Al-Qudus. Jadi intuisi yang sakral. Dalam diri Nabi ada komponen itu. Ya mungkin kalau HP itu mungkin sudah S200 atau S berapa gitu. Tadi masuk apa saja cepat. Jadi sementara dia nyambung ke server yang luar biasa juga. Itulah yang membuat Nabi sangat istimewa. Kalau di Al-Farabi kan agak setara itu antara Nabi dengan para filosof, nanti ujungnya ya akal fa'al. Tapi kalau di Ibnu Sina enggak. Karena ada komponen Al-Hadis Al-Qudus tadi. Bahkan daya suci yang namanya Al-Hadis Al-Qudus ini mampu mempengaruhi yang materi-materi. Ini kan sebenarnya daya mental yang luar biasa, tapi bisa mempengaruhi yang materi. Itulah nanti namanya mukjizat. Jadi kalau misalnya Nabi Ibrahim dihukum dibakar oleh Raja Namrud, itu kondisi mental yang luar biasa tadi bisa membuat api jadi dingin. Ini namanya mempengaruhi materi. Mungkin seperti mukjizatnya Nabi yang tadi disebut bisa membelah bulan, atau mengeluarkan air dari jari tangan beliau sehingga pasukan bisa minum, atau makanan sedikit bisa jadi banyak. Karena ada cerita Rasulullah itu di rumah sahabatnya cuma ada makanan sedikit, padahal tamunya sangat banyak. Tapi terus makanan yang sedikit itu bisa dibagi untuk sebanyak itu tamu. Ini berhubungan dengan Al-Hadis Al-Qudus. Daya mental yang luar biasa, yang itu bisa mempengaruhi dunia materi, dunia fisik. Ya mungkin gambaran kasarnya kayak orang misalnya, kalau kacamata ini jadi kopi anget itu mungkin enak ya. Kalau kita kan, ayo apa ya iso. Tapi daya mental seorang Nabi dengan itu bisa mempengaruhi ke materi. Itu nanti yang disebut mukjizat. Nah ini pikirannya Ibnu Sina.
tentang kenabian. Baik, terakhir ini karena sudah jam 10 kurang sedikit. Saya nambah satu lagi tentang kenabian dari perspektif yang berbeda. Ini dari Muhammad Iqbal, filosof idola kita dari India Pakistan. Jadi Muhammad Iqbal memberi penjelasan bedanya kesadaran kenabian dengan kesadaran mistik atau gnostik. Rasanya kan kalau kita belajar sufi-sufi itu kok ini sufi hebat sekali ya, nabi aja enggak begitu kan, kita sering begitu. Tapi sebenarnya jauh antara kenabian dengan mistikus. Penjelasannya Iqbal seperti apa? Kata Iqbal, kalau mistikus mengalami pengalaman puncak ketuhanan, biasanya mereka tidak ingin kembali. Seandainya kembali pun dia ingin cepat-cepat mengalami pengalaman puncak lagi. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan masyarakat sekelilingnya. Pokoknya ingin asik dengan Tuhan saja terus. Ini kesadaran mistikus. Seorang mistik, ya mudahnya kalau dalam Islam sufi itu ya pokoknya berakhir perjalanannya saat bersatu dengan Tuhan, dalam tanda petik. Tapi kalau Nabi tidak begitu. Kesadaran profetik itu meskipun sudah sangat dekat bersatu, bahkan Rasulullah itu dalam Isra Mi'raj dikabarkan berhadapan-hadapan dengan Allah bicara. Ini kan luar biasa karena bisa bicara dengan Allah itu kenikmatan puncak. Kalau di surga itu kan ada puncaknya kenikmatan itu melihat Allah. Itu kan berarti berhadapan-hadapan dengan Allah. Orang kalau sudah mengalami ini sudah tidak ingin apapun lagi. Tapi Nabi yang sudah mengalami itu masih kembali lagi pada umatnya. Karena cintanya pada umatnya. Ini kesadaran profetik, kesadaran kenabian. Jadi ada kepedulian terhadap umat masyarakat. Jadi ini bedanya. Jadi kalau ada yang tanya, oh sufi-sufi kok rasanya jauh lebih hebat daripada Nabi? Tidak. Nabi jauh lebih hebat. Kenapa? Nabi tidak egois memikirkan kesatuannya, kesatuan dirinya, kedekatan dirinya dengan Tuhan, tapi juga ingin kembali mengajak sebanyak mungkin umatnya mengalami kedekatan yang sama. Inilah yang sangat membedakan antara kesadaran kenabian dengan kesadaran mistik. Jadi kesadaran gnostik, karena memang tujuannya gnostikus, orang-orang pejalan mistik itu memang tujuannya ya Allah saja. Itu yang membuat nanti Syekh Fariduddin Attor yang menulis Tadhkiratul Auliya bilang pengalaman kewalian tertinggi itu sebenarnya baru awal dari kenabian. Para wali itu kan berusaha untuk dekat dengan Allah sedekat-dekatnya sampai puncak. Itu kalau di Nabi itu baru awalnya. Karena setelah itu perjuangan panjang kenabian dimulai. Jadi ini bedanya kesadaran profetik dan kesadaran mistik. Biar kalian tidak salah persepsi. Biar tidak menganggap bahwa wah rasanya dahsyat kalau jadi sufi itu seolah-olah bisa apa saja. Sebenarnya ya kesadaran profetik jauh lebih berat, lebih luar biasa. Sehingga pengalaman kewalian tertinggi itu baru awal dari kenabian. Kata Syekh Fariduddin Attor, Tadhkiratul Auliya. Baik, saya kira itu ya teman-teman, wawasan-wawasan tentang nubuwah atau kenabian. Seperti saya bilang tadi, semoga tidak selesai dan berhenti hanya di wawasan. Hidupkanlah yang membuat kalian tambah dekat pada Allah.
Seperti tadi ya, jalankan peran-peran kenabian tadi dalam hidupmu. Meneladani Rasulullah lewat qudwah, mencintai Rasulullah lewat rahmah, mengikuti petunjuknya sebagai hadi, belajar tiada henti lewat peran sebagai mubin dari Rasulullah dan lain sebagainya. Dan itu PR kita semua, karena di antara yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah itu kita. Bahkan sebelum beliau meninggal pun kan yang disebut kita, umatku, umatku. Semoga kita termasuk umat yang bisa dibanggakan besok oleh Rasulullah lewat jalur apa saja.